Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, yang kami hormati Profesor Dr. Tri Joko Raharjo MPD dan juga Bapak Imam Sofwan SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dinamika Kelompok. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Dinamika Kelompok Rombel 1 ingin berdiskusi mengenai analisis dari jurnal yaitu faktor-faktor dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok dan hubungannya dengan kelas kemampuan kelompok tani di Desa Pulau Kencana, Kabupaten Semarang, dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester ini. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok dan hubungannya dikaji dengan dua pembanding gitu antara tim kelompok Banyu Mukti dengan tim tani Banjar Tani. Nah, pada bagian pendahuluan hasil analisis yang kami dapatkan yaitu mengenai bagaimana pengembangan dan peningkatan kompetensi tani dilakukan itu agar petani dapat menjadi subjek pembangunan. Sebagai salah satu strateginya yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini karena pada jurnal ini membahas tentang pertanian, maka dikatakannya kelompok tani. Nah, kelompok tani ini untuk mengembangkan potensi-potensi yang perlu diperhatikan dan hal yang perlu diperhatikan yaitu salah satunya adalah dinamika kelompok dan menjadi fokus kami pada diskusi kali ini. Di mana di bagian ini dikatakan bahwa dinamika kelompok itu merupakan kekuatan di dalam kelompok untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam dinamika kelompok itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada harus tahu nih tujuannya, harus tahu strukturnya seperti apa, fungsinya, pembinaan, pemeliharaan, kesatuan, kekompakan kelompok, suasananya, tekanannya, efektivitas kelompok yang maksud tersembunyi. Nah, selain itu juga ada peran-peran yang mempengaruhi dalam dinamika kelompok. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Di mana faktor internal itu contohnya adalah bagaimana petani itu memiliki wawasan tentang kemajuan kelompok. Jadi setidaknya punya wawasan dulu untuk kemajuan kelompok. Lalu yang kedua, adanya dorongan dari dalam diri si petani itu untuk mencapai keberhasilan kelompoknya. Lalu yang ketiga, ada kepemimpinan kelompok. Dan yang keempat, ada kohesivitas kelompok. Gitu, untuk pada bagian pendahuluan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan mengenai bagian pendahuluan? Aku izin menambahkan ya, Tan. Iya. Nah, tadi kan kamu menjelaskan unsur-unsur dinamika kelompok. Nah, aku mau jelasin pengertiannya. Yang pertama itu tujuan kelompok. Tujuan kelompok itu adalah sesuatu yang ingin dicapai, yang ingin dituju oleh kelompok tersebut. Ada struktur kelompok, yaitu sesuatu yang mengatur interaksi atau komunikasi dalam kelompok dalam rangka mencapai suatu tujuan tersebut. Yang ketiga, fungsi tugas, yaitu seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok tersebut. Yang keempat, pembinaan dan pemeliharaan kelompok, yaitu usaha untuk menjaga kehidupan kelompok. Yang kelima, kesatuan atau kekompakan kelompok, yaitu komitmen atau usaha untuk menjaga dari seluruh anggota untuk menciptakan kekuatan kelompok. Yang keenam, suasana atau atmosfer kelompok, yaitu keadaan moral, sikap, dan perasaan yang umumnya terdapat dalam kelompok dalam wujud senang, gembira, sedih, murung, dan kecewa. Yang ketujuh, ada tekanan kelompok, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan dalam kelompok yang berasal dari dalam ataupun dari luar kelompok. Yang kedelapan, efektivitas kelompok, yaitu keefektivitas kelompok dalam mencapai tujuan yang terlihat dari produktivitas kelompok, moral, dan kepuasan anggota kelompok. Yang terakhir yaitu maksud tersembunyi, yaitu program tugas atau tujuan-tujuan yang didasari oleh para anggota kelompok karena berada di bawah naungan yang sama, namun saling mempengaruhi mental dan kejiwaan orang-orang dalam kelompok tersebut yang selanjutnya akan mempengaruhi perilaku mereka. Seperti itu, Tanisa.
Nah, oke, terima kasih Hasna untuk tambahannya dari apa yang sudah tadi aku sampaikan. Nah, mengenai hasil dan pembahasan, tadi kan sudah pendahuluan, lalu di sini struktur dari jurnalnya itu langsung kepada hasil dan pembahasan. Di mana hasil dan pembahasan ini ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari anggota, yaitu yang dianalisis ada kelompok tani Banyu Mukti dan Banjar Tani. Lalu yang kedua itu ada bagaimana keragaman dinamika kelompok antara Tani Banyu Mukti dan Banjar Tani. Lalu yang ketiga itu juga ada bagaimana karakteristik pemimpin dan kelompok serta keragaman faktornya. Nah, untuk yang pertama, mungkin kita akan menganalisis dari tabel. Mungkin boleh share screen-nya. Tabel yang pertama di sini berbicara mengenai bagaimana karakteristik anggota kelompok tani, Banyu Mukti, dan Banjar Tani. Nah, di sini yang saya temukan itu kita fokus kepada usia, di mana usia anggota kelompok Mukti itu berumur di atas 49 tahun dengan tingkat pendidikan mayoritas hingga SD. Pengalaman berkelompok pun lebih dari 24 tahun untuk usia ya. Sedangkan usia anggota kelompok tani Banjar yang ada di Banjar Tani yang ada di sebelah kanan itu berusia dari 36 sampai dengan 55 tahun dengan tingkat pendidikan dominan SLTP. Nah, pengalaman berkelompoknya juga di sini lebih rendah. Gitu. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menganalisis untuk tabel yang pertama. Izin masuk, Tanisa, izin menambahkan. Ya. Nah, untuk karakteristik anggota kelompok tani ini, keadaan ini disebabkan anggota kelompok tani Banjar, memang tergolong lebih muda dibandingkan anggota kelompok tani Banyu Mukti. Nah, pengalaman berkelompok anggota tani Banjar ini yang hampir menyamai anggota kelompok Banyu Mukti disebabkan kelompok tani Banjar merupakan pecahan dari kelompok Banyu Mukti. Nah, dari pecahan tersebut dilakukan pada tahun 2009 karena berbagai alasan, diantaranya jumlah anggota yang dipandang terlalu banyak dengan usahanya. Nah, di samping itu keaktivitas dalam kelompok tani juga membuka peluang untuk ditunjuk mengikuti kegiatan lain. Nah, seperti pelatihan-pelatihan di tingkat Gapoktan mewakili kelompok tani. Nah, berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa anggota kelompok tani Banjar memiliki keragaman yang lebih tinggi dalam hal jumlah tanggungan, yaitu lebih besar 3 sampai 4 3 dan 4 sampai 5 orang dibandingkan pada kelompok Banyu Mukti yang cenderung homogen 4 sampai 5 orang. Nah, sehingga anggota kelompok tani Banjar ini lebih aktif di kelompok tani juga lebih banyak dibandingkan anggota kelompok tani Banyu Mukti. Nah, luas lahan berpengaruh negatif terhadap dinamika kelompok tani, artinya semakin luas areal atau lahan pertanian, semakin rendah dinamika kelompok taninya. Gitu. Seperti itu, Tanisa. Oke, jadi tadi sudah sangat sudah dianalisis dengan baik ya tadi dari poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan poin 6 mengenai karakteristik anggota kelompok tani. Lalu poin yang kedua di situ ada keragaman dinamika kelompok tani antara Tani Banyu Mukti dengan Banjar Tani. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menganalisis, sebelumnya boleh turun lagi PPT-nya. PPT-nya di saya belum berubah mengenai keragaman dinamika kelompok. Nah, oke. Jadi ini adalah poin yang kedua, di mana kita menganalisis mengenai keragaman dinamika kelompok tani, Banyu Mukti, dan Banjar Tani. Di situ ada unsur-unsurnya, ada tujuan, tadi yang sudah disebutkan di pendahuluan ya, ada tujuan, ada struktur, fungsi, pembinaan, kekompakan, suasana, tekanan, keefektifan kelompok. Dari teman-teman nih, ada yang mau menganalisis terlebih dahulu dari ada skor maksimum, capaian, rata-rata, terus?
Izin masuk, Tanisa. Iya, silakan. Untuk di tabel 2 ini hasil analisisnya yaitu mengenai dinamika kelompok Tani Bayu Mukti dan Banjar Tani yang menunjukkan tingkat dinamika kelompok tani tersebut dan pencapaian setiap unsur dinamika kelompok seperti yang tertera pada tabel 2 menunjukkan bahwa capaian skor dinamika kelompok Bayu Mukti yaitu 72,79% lebih rendah dibandingkan dengan kelompok Banjar Tani yaitu 74,15%. Dan jika dikategorikan ke dalam kelas, menurut interval skor maksimum dan minimum, dinamika dalam kelompok tersebut yaitu 31 sampai 147. Maka dinamika kelompok Banjar Tani termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan kelompok Banyu Mukti tergolong sedang. Nah, meskipun hanya terpaut 2 angka, terus selanjutnya yaitu unsur yang berbeda ya. Unsur yang berbeda ini nilainya di antara kedua kelompok tersebut adalah unsur tujuan kelompok serta struktur kelompok, fungsi tugas, dan keefektifan kelompok. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Izin menambahkan, untuk jumlah tanggungan akan berpengaruh positif terhadap dinamika kelompok dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan bertanggung jawab kepala keluarga atau kebutuhan rumah tangganya. Kepala keluarga yang memiliki tanggungan yang lebih banyak akan lebih giat dalam kegiatan kelompok dengan tujuan dapat membantunya dalam berusaha tani yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas usaha taninya. Di samping itu, keaktifan dalam kelompok tani juga membuka peluang untuk ditunjuk mengikuti kegiatan lain, seperti pelatihan-pelatihan di tingkat Gapoktan mewakili kelompok tani. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa anggota kelompok tani Banjar Tani memiliki keragaman yang lebih tinggi dalam hal jumlah tanggungan, yaitu sebesar kurang dari 3 dan 4-5 orang. Dibandingkan pada kelompok Banyu Mukti yang cenderung homogen yaitu 4-5 orang. Sehingga anggota kelompok tani Banjar Tani yang lebih aktif di kelompok tani juga lebih banyak dibandingkan anggota kelompok Banyu Mukti. Luas lahan berpengaruh negatif terhadap dinamika kelompok tani. Artinya semakin luas areal atau pelatihan petani, semakin rendah dinamika kelompok taninya. Petani dengan luas lahan yang lebih besar akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mengelola lahan tersebut sehingga keaktifan pada kegiatan kelompok tani menjadi berkurang. Pada tabel 1 terlihat bahwa luas lahan usaha tani anggota kelompok Banyu Mukti lebih bervariasi dibandingkan kelompok Banjar Tani yang cenderung lebih homogen. Terima kasih, Tanisa. Oke, terima kasih untuk Wahyu dan juga Abdillah yang tadi sudah membantu menganalisis mengenai keberagaman dari dinamika kelompok ini. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga, itu Hanan, boleh turun lagi PPT-nya. Ada karakteristik pemimpin dan kelompok serta keragaman faktor. Di sini bagaimana sih apakah peran pemimpin dan kelompok dalam keragaman tersebut? Ada uraiannya mengenai ada umur, pendidikan, sampai dengan yang terakhir itu ada bantuan dana. Mungkin dari teman-teman ada yang mau membantu menganalisis? Izin masuk, Tanisa. Silakan. Ya, jadi pada tabel ketiga ini hasil analisis terhadap karakteristik kelompok, karakteristik pemimpin atau ketua kelompok, dan faktor eksternal kelompok menghasilkan keragaman seperti pada tabel 3. Nah, berdasarkan tabel 3 ini terlihat bahwa faktor pengalaman pemimpin dan umur kelompok sangat berbeda antara kelompok Banyu Mukti dan kelompok Banjar Tani. Terlihat perbedaannya pada frekuensi interaksi dengan PPL. Untuk kelompok Banjar Tani ini merupakan kelompok hasil pengembangan dari Banyu Mukti, sehingga dasar pembentukan kelompok juga tidak berbeda dengan kelompok Banyu Mukti, yaitu untuk lebih mengembangkan petani.
Nah, usia kelompok yang lebih tua ini menyebabkan kelompok Banyu Mukti lebih sering berinteraksi dengan PPL karena ketua kelompok Banyu Mukti juga merupakan seorang ketua Gapoktan yang mana lebih sering mendapat program bantuan dari pemerintah. Lalu jika dikaitkan dengan dinamika kelompok, hal yang menarik dikatakan dalam jurnal ini justru dinamika kelompok Banjar Tani ini lebih tinggi dibandingkan dengan Banyu Mukti. Nah, hal ini berarti pengalaman pemimpin ketua kelompok, umur kelompok, dan frekuensi interaksi dengan PPL yang lebih tinggi ini enggak mempengaruhi dinamika kelompok. Nah, hal ini juga berlawanan dengan apa yang dikutip oleh Redono 2006 yang menyatakan bahwa PPL berpengaruh terhadap dinamika kelompok tani. Lalu pada pengaruh unsur-unsur dinamika kelompok terhadap dinamika kelompok tani ini dijelaskan dalam jurnal, hasil analisis menunjukkan bahwa dari 8 unsur dinamika kelompok yang dianalisis, ternyata unsur tujuan dan tekanan kelompok tidak berpengaruh terhadap dinamika kelompok. Nah, dengan demikian hanya ada 6 unsur yang berpengaruh pada kelompok tani ini. Yang pertama, struktur kelompok. Yang kedua, fungsi tugas. Yang ketiga, pembinaan dan pemeliharaan kelompok. Keempat, kekompakan kelompok. Kelima, suasana kelompok. Dan keenam, keefektifan kelompok. Begitu, Tanisa. Terima kasih. Oke, terima kasih, Hana. Nah, tadi udah dipaparkan ya, mengenai tabel 1, 2, 3. Terus kita simpulin nih, kira-kira menurut teman-teman ada nggak hubungannya dinamika kelompok dengan kelas kelompok, khususnya pada jurnal ini adalah kelompok tani? Izin masuk, Tan. Jadi dalam hubungan dinamika kelompok dengan kelas kemampuan kelompok tani ini berdasarkan hasil analisisnya tentang dinamika kelompok Banyu Mukti dan Banjar Tani dan dikaitkan dengan kelas kemampuan kelompok tani, maka dapat disimpulkan bahwa kelas kemampuan kelompok tani ini pada kenyataannya tidak berhubungan dengan tingkat dinamika kelompok tani. Nah, kelompok Banyu Mukti ini tergolong ke dalam kelas utama, sedangkan yang Banjar Tani ini termasuk ke dalam kelas pemula. Padahal dari sudut dinamika kelompok ini ternyata kelompok Banjar Tani lebih dinamis. Kenyataannya disebabkan penilaian kelas kemampuan kelompok tani desa Pulau Kencana ini ternyata tidak didasarkan pada keadaan kelompok tani, tetapi terfokus kepada penilaian ketua kelompok tani. Terus kelompok tani yang memiliki ketua kelompok yang dinilai aktif oleh PPL dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu program itu memiliki akses yang lebih lancar kepada pihak-pihak yang terkait dengan program di bidang pertanian. Serta umur kelompok tani yang lebih tua itu cenderung dinilai memiliki kelas yang lebih tinggi seperti halnya terjadi pada kelompok Banyu Mukti. Nah, terus selanjutnya ada kenyataan lain yaitu kelas kemampuan kelompok tani tidak pernah diturunkan meskipun keadaan kelompok ini menurun untuk mencegah terjadinya penggunaan psikologis anggota kelompok tani. Nah, itu sebabnya kelompok tani Banyu Mukti selalu berada pada kelas utama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin tadi sudah dipaparkan ya, mengenai ada nggak keterkaitannya. Lalu ada nggak menurut teman-teman bagaimana sih strategi meningkatkan dinamika kelompok khususnya di jurnal ini adalah kelompok tani dari hasil yang udah dianalisis? Izin masuk ya, Tanisa. Ya, silahkan. Nah, strategi peningkatan dinamika kelompok tani dari hasil analisis tersebut, analisis artikel menunjukkan bahwa unsur fungsi tugas berpengaruh sangat kuat terhadap dinamika kelompok. Di samping itu, faktor-faktor jumlah beban tanggungan yang luas dan lahan luas juga berpengaruh terhadap dinamika kelompok tersebut. Sehingga
Dengan meningkatkan keenam unsur dinamika tersebut yang memiliki pengaruh terhadap dinamika kelompok, memperkuat unsur tujuan dan tekanan kelompok yang belum menunjukkan pengaruh terhadap dinamika kelompok. Nah, tindakan nyata yang dapat dilaksanakan kelompok untuk melaksanakan strategi peningkatan dinamika kelompok tani tersebut antara lain menyusun ADART, memberikan kepercayaan kepada anggota secara bergiliran atau berurutan untuk tugas-tugas di dalam maupun di luar kelompok, serta memperkuat semangat kerjasama dan toleransi antar anggota kelompok tani. Seperti itu, Tanisa. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah kita analisis dari bagian awal sampai dengan akhir. Nah, dapat saya simpulkan dari hasil analisis ini, kedinamikaan kelompok itu dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu ada faktor pemimpin, ada faktor umur dari kelompok itu sendiri, terus juga ada faktor kedinamisan dalam kelompoknya itu sendiri, bagaimana penerimaan terhadap penerimaan kelompok, dan unsur-unsur yang paling kuat dalam mengaruhi dinamika kelompok itu meliputi suasananya, kekompakan dari kelompoknya, pembinaan, pemeliharaan, bagaimana si pemimpin ini dapat membina erat, menjaga keeratan dari awal sampai dengan akhir, efektifan kelompok, juga struktur dari kelompok. Itu yang dapat saya simpulkan dari diskusi analisis jurnal pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.